Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Kali ini kita akan mundur sebentar ke Perang Dunia Pertama, tepatnya saat Amerika melawan pertahanan Jerman. Film ini berjudul The Lost Battalion, yang dirilis pada tahun 2001. Kisah ini juga berdasarkan kejadian nyata yang konon menjadi salah satu pertempuran paling berdarah selama Perang Dunia ke-1. Pada masanya, film ini diberi berbagai pujian karena keakuratan sejarah, pemeran, serta aksi pertempuran yang sangat amat nyata. Saya aja yang nonton sampai ikut deg-degan, sekaligus pengen ikut bertempur karena musuh berasa dekat banget di depan mata. Ya udah langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Diawali dengan pemandangan parit perlindungan pasukan Amerika di wilayah dekat hutan Argonne, Prancis. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Charles White-Lisi, atau kita sebut saja Lisi biar lebih mudah. Seluruh tembakan beserta ledakan bom menjadi hal yang biasa mereka hadapi. Terkhusus hari ini salah satu peleton mereka terpukul mundur dari serangan Jerman. Setelah kejadian tersebut, Lisi dan wakil Kapten McMurtry beserta para perwira lainnya dipanggil untuk menghadap Jenderal Alexander, seorang pimpinan divisi infanteri ke-77 Angkatan Darat Amerika. Tujuan briefing kali ini membahas tentang penyerangan sekutu di sekitar hutan Argonne, di mana Lisi diperintahkan memimpin pasukannya untuk menguasai posisi strategis di salah satu wilayah Charlevoix. Rencana tersebut melibatkan divisi Prancis di sayap kiri, serta pasukan Amerika lainnya di sisi kanan yang nantinya akan menyerang bersamaan. Namun Lisi memprotesnya, lantaran ia baru saja kehilangan satu peleton sia-sia hanya karena persiapan yang kurang matang. Selain itu, kurangnya suplai makanan, obat-obatan, dan amunisi juga menjadi kendala yang tidak bisa dihiraukan begitu saja. Akan tetapi, seluruh protesnya diabaikan oleh sang jenderal. Ia justru diremehkan di depan seluruh komandan karena ia merupakan seorang pengacara. Alhasil ia keluar dari sana dan langsung memerintahkan McMurtry untuk segera menambahkan prajurit baru sebanyak mungkin. Rekrutan tersebut diantaranya adalah Letnan Leake, beserta prajurit muda yang belum sekalipun terjun di medan pertempuran. Tak hanya itu, pasukan mereka juga didukung oleh veteran-veteran perang yakni Kapelia dan Rosen. Hal yang lebih menarik lainnya bahwa sebagian besar dari mereka berasal dari kota New York dan merupakan etnis pendatang yang terdiri dari Italia, Irlandia, Polandia, beserta orang Yahudi. Singkat waktu, tibalah di tanggal 2 Oktober 1917, Mayor Lisi memimpin Batalion 308 keluar dari parit perlindungan dan mendesak masuk ke hutan Argonne. Namun baru saja mereka menginjakkan kaki, pasukannya langsung diberondong peluru serta hujaman mortir musuh dari berbagai arah. Sontak terjadi pertempuran yang amat sengit, darah-darah mulai berceceran, begitu pula para prajurit yang gugur saat tembakan menembus kulit tengkorak mereka. Dan meskipun tidak mudah, Lisi berhasil membawa prajuritnya menerobos pertahanan pertama Jerman. Sementara di markas Amerika, divisi Prancis justru terpaksa mundur karena sebagian besar pasukannya telah dihabisi. Di saat itu pula, unit Mayor Lisi mulai memasuki area hutan. Namun Jerman kembali menyerang dan menembak prajurit dari tempat yang tersembunyi. Lisi pun cepat membaca situasi dan berhasil menghindari serangan berkat sederet pengalaman di medan pertempuran. Hal itu juga membuat ia meminta McMurtry beserta prajuritnya menyerang dari sisi yang berbeda. Dan meskipun mereka para prajurit muda, mereka berhasil mengendap-endap dan melancarkan serangan hingga pertahanan Jerman kembali mereka runtuhkan. Di sisi lain, pimpinan Jerman yakni Mayor Prin mengetahui tentara Amerika dan Prancis terprediksi mulai bergerak. Ia yang paham jika Amerika tergolong ke dalam pasukan bengis yang tidak mengenal rasa takut, mulai menyusun rencana agar memukul mundur Amerika bagaimanapun caranya. Singkat cerita, satu hari telah mereka lewati, dan setelah berbagai pertempuran,
Lisi memutuskan untuk menetap sementara karena posisi mereka sangat terhimpit. Namun saat ia menjalin kontak dengan sang jenderal, ia justru diperintahkan untuk segera bergerak karena divisi Prancis sudah siap membantu di depan sana. Padahal jelas, semua yang dikatakan hanyalah omong kosong karena Prancis sudah dikalahkan sejak awal. Maka dari itu, Lisi yang hanya menjalankan perintah dan tidak tahu menahu tentang kebusukan sang jenderal memutuskan untuk membagi mereka ke dalam dua tim. Yakni tim yang akan melanjutkan perjalanan, sementara tim dari Kapten McMurtry akan menunggu di sini. Akan tetapi, perjalanan mengarungi hutan tidak semudah itu karena saat mereka tiba di Charlevoix, wilayah tersebut telah dikuasai oleh Jerman. Hingga Lisi pun mengirim Lipasti, seorang yang telah dipilihnya sebagai pelari untuk ke pos komunikasi dan menemui prajurit yang berjaga di sana. Namun saat ia tiba di sana, ia justru mendapat kabar jika saluran telepon telah terputus. Sementara di markas Amerika, sang jenderal mulai sadar dan mendapat sedikit ilham jika tanpa Prancis, mereka bukanlah apa-apa dan jelas tidak bisa melanjutkan penyerangan. Ia pun memutuskan untuk menarik mundur unit Lisi. Namun seperti yang kita tahu sama-sama, jaringan telah putus sehingga mereka tidak bisa mengirim perintah. Kemudian terjadilah miskomunikasi di sini. Lisi beserta pasukannya justru membuat lubang sebagai bentuk pertahanan. Seperti orang dungu, ia menunggu kedatangan Prancis yang sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi. Ia yang telah menunggu pun pada akhirnya mengirim merpati sebagai pesan jika mereka telah menetap sesuai yang telah diperintahkan. Dan betapa kagetnya sang jenderal saat membaca pesan jika hanya mereka lah satu-satunya unit yang berhasil masuk ke wilayah Charlevoix. Belum lagi, mereka juga memutuskan untuk bertahan di sana, di mana tiap sudut tempat tersebut telah diisi oleh pasukan Jerman. Dan betul saja keadaan mereka kian hari kian terdesak. Selain membutuhkan pasukan bantuan, suplai makanan serta persenjataan sudah semakin berkurang. Bahkan dengan amat miris, mereka menggeledah rekan yang tewas demi mencari amunisi. Di hari berikutnya, Lisi kembali mengirim Lipasti untuk menuju pos komunikasi, mengecek apakah Chin berhasil terhubung dengan pasukan sekutu atau markas Amerika. Namun ketika ia tiba di sana, ia justru mendapati prajurit Chin yang sudah tidak bernyawa. Selang kepergiannya, ia bertemu dengan Batalion 307 pimpinan Kapten Nelson Halderman. Unit tersebut adalah bagian dari divisi Amerika yang berada di sisi kanan dan terpaksa mundur dari serangan Jerman. Sang kapten beserta sisa prajuritnya berusaha kembali ke titik awal, namun jalur mereka terkepung sehingga ia memutuskan bergabung dengan unit 308. Kembali ke pertahanan Mayor Lisi, ia telah mempersiapkan pasukannya jika sewaktu-waktu Jerman akan menyerang. Dan sesuai dugaan, Jerman mengerahkan pasukannya dengan jumlah yang jauh lebih besar. Pertarungan pun kembali pecah, pertumpahan darah kembali terjadi, saling menembak dan berusaha mempertahankan posisi mereka walau sisi kiri telah dikuasai. Dan meskipun banyak yang belum berpengalaman, namun unit Lisi terbukti memiliki beberapa marksman yang sangat berbakat. Hingga bertepatan dengan terdesakan mereka, pasukan Kapten Nelson tiba di sana dan seketika membalik keadaan. Mereka pun maju dan bangkit menyerang sampai Jerman menarik diri. Dan walaupun mereka berhasil menampik serangan Jerman, keadaan mereka masih kritis lantaran yang terluka sangat membutuhkan pasokan air. Maka dari itu dua orang tim medis berusaha mencapai sungai, namun mereka justru tewas sia-sia karena serangan dari sniper Jerman. Hal tersebut membuat Lisi memerintahkan prajurit seniornya untuk ke sisi kiri menyusul pasukan Prancis. Namun sekembalinya mereka, ia mendapat informasi jika divisi Prancis yang telah dijanjikan sama sekali tidak ada. Peleton mereka yang tersisa justru berujung disergap mati dan beberapa telah ditangkap. Hari kembali bergulir. Kali ini Yoder memiliki ide untuk memancing sniper Jerman keluar dari tempat persembunyian. Maka Lipasti pun berusaha berlari ke arah sungai untuk mengecoh. Dan ketika kepala si sniper muncul, Yoder langsung menembaknya. Mereka memang berhasil mengambil pasokan air. Namun keadaan itu sama sekali tidak merubah apapun karena markas telah menetapkan batalion mereka hilang posisi. Bahkan untuk mengobati yang terluka, mereka menggunakan perban dari prajurit yang sudah tewas. Hal itu juga membuat seorang sersan membujuk Lisi untuk membawa pasukannya menarik diri. Namun ia menjawab bahwa keberadaan mereka di wilayah vital membuat Jerman merasa terancam. Dan mungkin jika mereka tetap bertahan, peperangan bisa saja selesai. Hingga tak lama kemudian, terdengar dentuman artileri yang berasal dari belakang markas Amerika.
Serangan tersebut disambut dengan perasaan gembira oleh mereka. Namun ternyata artileri semakin mundur dan berakhir mengenai pasukan Amerika sendiri. Konon saja mereka berlari kocar-kacir, berusaha menyelamatkan diri walau tampak sungguh amat terlambat. Ledakan yang dahsyat itu jelas mengakibatkan hancurnya pertahanan mereka. Ada yang kakinya terpental jauh, tubuh yang tinggal setengah, bahkan ada pula yang hancur menjadi serpihan daging. Di saat genting tersebut, Lisi mengirimkan satu-satunya merpati yang tersisa bernama Cher-Ami. Merpati tersebut membawa sebaris pesan ke markas Amerika, dan begitu dibaca, seorang jenderal segera memerintahkan unit artileri untuk menghentikan serangan. Betapa terpukulnya sang komandan saat mengetahui serangan mereka justru mengenai kawan sendiri. Lepas serangan yang membuat pertahanan mereka porak-poranda, Jerman tidak membiarkan mereka bernapas begitu saja, melainkan kembali memanfaatkan keadaan kacau Amerika untuk melakukan serangan yang lebih besar. Namun sekali lagi, mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit, mampu menghalau serangan hingga membuat Jerman sangat kewalahan. Salah satu orang yang terpojok dan berakhir ditangkap adalah Letnan Lick. Ia pun dibawa ke markas Jerman dan diperlakukan dengan sangat hangat. Ditawarkan makan, ngopi, sekalian mabar Mobile Legends. Namun semua itu ditolak dengan halus. Secara terbuka juga, Mayor Prince memintanya untuk mundur dan menyerah. Namun dengan tegas sang letnan menjawab jika yang Jerman hadapi adalah sekumpulan orang Itali, Irlandia, Polandia, serta Yahudi yang telah bersatu di kota New York. Dan kata menyerah tidak akan pernah ada dalam sejarah mereka. Jelas perkataan tersebut sukses mengintimidasinya. Di hari berikutnya, Amerika mengirimkan pesawat yang membawa suplai makanan beserta obat-obatan. Sang pilot yang belum mengetahui posisi mereka masih berusaha meraba-raba di mana pasukan Amerika berada. Konon saja mereka bersorak saat melihat pesawat bantuan datang. Namun belum sempat sampai mendarat, Jerman menembaknya hingga sang pilot tewas. Beruntung ia berhasil mendarat di markas dan telah menemukan titik koordinatnya. Sementara itu, turunnya hujan membuat mereka merasa diuntungkan. Karena kemungkinan Jerman akan menahan serangan sampai hujan mereda. Saat itulah Kapten McMurtry menugaskan dua prajuritnya untuk mencari apapun makanan yang ada pada pasukan Jerman. Namun naas, satu dari mereka berakhir tertembak, sementara satunya justru ditangkap. Salah satu prajurit yang ditahan diperlakukan sama baiknya. Ia hanya ditugaskan oleh Mayor Prince untuk mengirimkan sebuah surat. Bahkan terang-terangan sang mayor mengatakan jika salut pada keberanian prajurit Amerika. Keesokan hari, ia pun dikembalikan seraya membawa bendera putihnya. Ternyata, isi surat tersebut adalah sebuah permintaan agar Mayor Lisi mundur dan menyerah secara baik-baik. Namun ia justru melempar balik bendera tersebut sebagai pertanda jika ia menolak mentah-mentah. Dan sudah tidak terkejut lagi jika penolakannya kembali berbuntut panjang. Jerman kembali muncul dengan membawa pelontar api dan membakar prajuritnya di depan matanya. Sontak mereka pun melakukan perlawanan terakhirnya. Seolah sisa kekuatan mereka dikerahkan sekuat tenaga, bahkan meskipun nyawa sebagai taruhannya. Give me some ammo. Dan berkat kekuatan serta tekad kuat yang mereka punya, Jerman terdesak mundur karena seluruh pasukannya telah ditumbangkan. Tak lama setelahnya, bala bantuan tiba di sana. Lantas wajah para prajurit baru berubah kalut saat melihat banyak kawanan yang terkapar tak berdaya. Kemudian kedatangan mereka disuruh oleh kemunculan sang jenderal yang memberinya kenaikan pangkat serta penghargaan bagi prajurit yang berjasa. Namun bagi Lisi pribadi, segalanya seolah sudah sangat terlambat. Ia sangat menyesali perbuatan sang jenderal dan berkata di hadapan seluruh orang bahwa sang jenderal tidak sekalipun lebih baik dari para prajuritnya. Jenderal pun tidak membantahnya dan memberikan penghormatan pada seluruh prajurit yang telah berjuang. We're moving out.
Secara keseluruhan, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari seorang Mayor Whitley, seorang yang awalnya diremehkan namun berhasil menorehkan sejarah karena kisah heroiknya. Awalnya ia memimpin lebih dari 500 orang ke dalam hutan Argonne, namun kurang dari 200 orang yang berhasil keluar setelah mengalami 5 hari pengepungan. Sementara perang tersebut baru berakhir setelah 5 minggu kemudian. Ia pun bersama 2 kapten lain mendapat penghargaan Medal of Honor, dan 2 diantaranya adalah penghargaan tertinggi dalam militer Amerika Serikat. Penghargaan lainnya juga diterima oleh Cher Ami, merpati yang menyelamatkan nyawa pasukan dari serangan artileri. Di tahun 1919 setelah meninggal, tubuh Cher Ami dipajang di tempat kehormatan di Smithsonian Institute. Saya akhiri review kali ini, dan sampai berjumpa lagi.